Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat. Salam untuk ekos Raja Yada kene ibudi tes boleh pelama pahabunto tupai ini kah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qornain yang mulia Kiai Haji Yazid Karimullah, yang mulia Kiai Haji Fawaid Yazid, yang mulia Kiai Haji Imam Syafi'i, yang mulia Kiai Haji Badrut Tamam, yang mulia Lora Haji Nakhlid Syafi'i, yang kami hormati Dewan Asatid dan Asatidah Pondok Pesantren Nurul Qornain, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Lumajang spesial, tapi tidak boleh duduk di depan walaupun kepala kantor, karena khusus Kepala Kantor Kementerian Agama Jember. Yang kami hormati Kepala SPM Satuan Pendidikan Mu'adalah yang hadir juga pada hari ini. Yang kami hormati para Kepala Diniyah dan Mu'adalah Pondok Pesantren Nurul Qornain. Yang kami hormati para wali murid yang insya Allah juga hadir semua. Nanda sekalian yang saya cinta sayangi, puji syukur hari ini oleh Allah kita ditakdirkan bersama-sama di tempat yang insya Allah membarokah. Semoga kehadiran kita sekalian bersama dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan memulai dari kata yang disampaikan oleh pengasuh barusan. As-sa'adah ad-darain, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini sesungguhnya yang kita cari. Ini sesungguhnya yang akan kita capai. Ini sesungguhnya tujuan hidup kita adalah as-sa'adah ad-darain, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa artinya bahagia di dunia tetapi tidak bahagia di akhirat? Apa artinya juga bahagia di akhirat tapi juga tidak bahagia di dunia? Tapi itu masih mendingan daripada kemudian hanya bahagia di dunia tetapi tidak bahagia di akhirat. Ini adalah tujuan hidup kita. Nanda sekalian yang hari ini diwisuda, tentunya sudah sangat bahagia, lebih-lebih orang tuanya akan sangat lebih bahagia. Ini kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan di akhiratnya ini harus kita bisa capai. Dari mana kemudian kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat? Kalau pingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Nah ini penting. Kalau kita ingin bahagia di dunia, kita ingin menguasai dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak mungkin akan datang dengan sendirinya. Ilmu tidak mungkin akan dimiliki dengan sendirinya, tapi ilmu itu harus dituntut. Ilmu harus dicari, ilmu harus dipelajari, dan menuntut ilmu, mencari ilmu, membekali ilmu tidak ada jalan kecuali dengan menekuninya. Fa insyaallah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, maka dunianya akan dicapai. Begitu juga sebaliknya, man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi.
Kalau kita ingin bahagia akhiratnya, tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Maka tidak salah, sangat benar kalau putra putri jenengan ini dipondokkan di Nurul Qarnain. Hari ini kita sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu sekalian. Ada raut kebahagiaan yang terpancar dari anak-anak kita. Ada raut kesenangan dan ketentraman yang terpancar dari para wali murid yang kita saksikan pada siang hari ini. Kalau wisuda ini kemudian jenengan belum bahagia, belum tentram, belum senang, ada pertanyaan dalam diri kita, sedang apakah kita? Oleh karena itu Bapak sekalian, marilah terus ajari anak-anak kita ini ilmu agama. Ilmu umum seperti yang disampaikan oleh pengasuh itu adalah ilmu pelengkap, jangan dibolak-balik. Ilmu umum dikejar. Kalau tidak juara IPA, orang tuanya menangis, tetapi tidak bisa baca Al-Quran dengan fasoha bitartil, tidak pernah menangis. Ini namanya terbalik, ngejar dunia tapi meninggalkan akhiratnya. Saya ini tidak ada pesan sponsor. Saya ini hanya memotret kalau kita pingin hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dicari, dan tempatnya tepat, berada di pondok pesantren Nurul Qarnain. Tadi beliaunya juga menyinggung sanawiyah mau ke SMA Muhammadiyah. Ini kalau ada pemikiran seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu muhasabah diri, perlu introspeksi diri. Sudahkah kita pikirannya sudah benar? Sudahkah pikirannya sudah baik? Sudahkah pikirannya sudah lurus? Maka hari ini beliaunya sudah menegaskan supaya pikiran kita baik, pikiran kita lurus, pikiran kita benar. Mari ikuti jalannya. Kalau jalannya sanawiyah maka ke aliyah. Jelas. Karena kita ingin apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dengan ilmu, maka tidak ada bahagia di dunia di akhirat itu tanpa ilmu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, teruslah dorong putra putri kita untuk menuntut ilmu. Ilmu agama dan ilmu umumnya adalah penyempurna, karena kita hidup tidak hanya untuk akhiratnya, tapi kita hidup untuk dunianya juga. Maka silahkan dunianya kita kuasai, akhiratnya kita kuasai. Menguasai dunia dan akhirat itu tidak ada jalan lain kecuali ada di pondok pesantren. Silakan Bapak Ibu sekalian, putra putrinya taruh di pesantren. Kalau pingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau hanya mau bahagia dunianya, monggo silahkan, tidak ada di pesantren. Di pesantren apa yang tidak ada? Kalau dulu memondokkan mungkin mikir ijazahnya nanti untuk studi lanjut, bingung. Sekarang nggak usah bingung-bingung. Ada mu'ada, ada PD, ada dunia formal yang sama dengan jenjang SD, sama dengan MI, sama dengan SMP, sama dengan sanawiyah, sama dengan SMA, sama dengan aliyah. Apa yang kemudian kita bingungkan? Lanjutkan sudah di pondok pesantren, karena semua yang saya sebutkan ada di pondok pesantren Nurul Qarnain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pendidikan di pondok pesantren ini adalah pendidikan yang maha sempurna. Bicara tentang akhlak bukan hanya dalam konteks teori, tetapi ditunjukkan, dicontohkan oleh para beliau-beliaunya bagaimana kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Beliaunya sudah menunjukkan, bukan kemudian dengan definisi menghormati orang lain adalah seperti ini, seperti itu, enggak, tapi langsung praktek langsung. Maka sangat tepat kalau kita ingin membentuk karakter yang berakhlakul karimah, tidak ada jalan lain kecuali untuk di pondok pesantren. Berbicara tentang tanggung jawab, anak-anak kita yang di pondok pesantren jangan diragukan lagi.
Mandi tidak perlu dimandikan, cuci baju tidak perlu dicucikan, makan tidak perlu dipersiapkan, karena dirinya sudah ditempa untuk mandiri, maka tanggung jawab untuk dirinya sudah dapat dipastikan akan didapatkan di pondok pesantren. Tetapi kalau di luar pondok pesantren belum tentu, bisa jadi sudah sekolah SMA tapi bajunya masih dicucikan, masih disetrikakan, masih dimasakkan. Tapi kalau sudah di pondok pesantren, kalau tidak mau mandi berarti mengganggu temennya karena akan bau. Maka tanggung jawab akan muncul, kemandirian akan muncul, kesadaran akan muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan untuk membentuk diri kita itu hanya ada di pondok pesantren. Bicara tentang akhlak langsung dipraktikkan oleh para masyayikh. Bicara tentang tanggung jawab, anak-anak sendiri sudah tidak perlu disuruh dan diperintah. Waktunya belajar, tapi kalau di rumah bisa jadi mulut kita ini sampai rusak itu ngobrak-abrik. Ayo nanda belajar, ayo nak belajar. Bahkan bukan hanya belajarnya, sholat pun kadang juga harus diobrak-abrik. Tapi kalau di pesantren kita tidak perlu ngobrak-ngobrak lagi. Oleh karena itu, ayo mari kita back to basic, yaitu back to pesantren. Kembalikan lagi ke pesantren. Kalau kita ingin menyiapkan generasi di belakang kita, generasi yang kuat dari sisi keilmuannya, kuat akhlaknya, kuat mentalitasnya, kuat integritasnya, kuat komitmennya. Karena di pondok pesantren akan digodok semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaannya sekarang, saya mau tanya, gak usah serius Pak ya, ini guyon. Pak, Bu, berapa SPP-nya di Nurul Qornain? Kok enggak ada yang jawab? Hah? Berapa? 200? Bu, suaminya ngerokok enggak? Hah? Enggak ngerokok? Yang ngerokok aja yang ngacung tangan. Pak, ngerokok enggak Pak? Satu hari berapa pak? 1 pak. Berapa harganya? 20? Kalau sebulan 600. SPP-nya 200. Pak, Bu, saya hanya mau bicara yang semestinya. Saya hanya mau mengingatkan, jenengan mau marah tersinggung bukan urusan saya. Karena saya ingin mempersiapkan generasi di belakang kita yang kuat. Wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ini kita takut kalau kemudian generasi di belakang kita adalah generasi yang lemah akhlaknya, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah mentalnya. Pertanyaannya, menyiapkan ini kalau hanya 200.000 tidak cukup. Kenapa? Kalah sama harganya rokok sebulan. Sebulan 600, potran 200. Ombon dan kebun jujur-jujuran baik. Panjenengan pernah ke terminal? Berapa pun ke toilet yang terminal? Kenapa? Dui pas tanya aki putra napa jenengan neng pondok saare akemi sanapa kalih? Sanapa? Katakanlah 5 kali. Saare, mun saare semalam, 10 ka? Bejenah majer toilet tebay neng pondok pesantren nembian nikah. Duwi kali 10 berapa Pak? Dura saare pun sebulan. Kok banyak pas ku ngeroy bandain 200.000 neng pondok pesantren oleh ilmu agama, akhlak, tanggung jawab, kemandirian, integritas, disiplin. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Sapurana gula ada pesan sponsor, tidak ada. Hanya ingin mengingatkan. Katanya Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allimnya, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i, ala la tanalul ilma illa bisid tatin. Kalau kita ingin sukses, ini kan 6 syarat. Salah situnga kan itu wabul watun bandah. Mun tada bandan nawa sepura dah.
anak gula ini masuk neng senawi ya uang mau kan 12.500.000 masukkan di sana apa? Hah? Bapak tak jawab todus ya mau todus pak 12,5 kemarin Palembang dan Ketumajer masuk alia 20 juta yang alia sana apa majer gratis minta selamat lah ini ayo Bapak Ibu sekalian mana yang penting mana yang tidak penting ayo kita pentingkan anak-anak kita itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah anak-anak kita itu yang akan mendoakan kita anak-anak kita itu yang akan membaca surat Yasin ketika kita dipanggil oleh Allah anak-anak kita yang akan membaca tahlil ketika kita ini sudah dipanggil oleh Allah oleh karena itu ayo Bapak Ibu sekalian sempurnakan putra putri ketika di pondok modali karena katanya Imam Zarnuji dalam Taklimul Mutalimnya wa bulwatun benda abdi ngereng pon kiai ajunan pon pokon mateodi ngereng ajunan abdin abekti ya kapan jenengan kiai ki serode erin deki mun taklir sopa kabinaki saradel du gini kawan tapi sobong menorul karena beda mon beda tuli tobat Pak segera kembali kepada jalan yang lurus Bapak Ibu sekalian yang berbahagia jenengan tidak akan pernah rugi membiayai putra putrinya akan kembali paling tidak sebagai sedekah jenengan tidak akan pernah rugi mengeluarkan biaya di pondok pesantren karena sedang mempersiapkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat benih pas tak oleh serokan Pak silahkan ngerokok tapi harus imbang mun rokok 600 potrana 6 kadang pas argeun buceng saburan ben potrana kula tanya mangkin mau betir napanten serokok nih kah iya mau betir Pak mun potran dek biayain mau betir potran 200 rokok 600 mau betir napanten mau betir Pak mun mau betir nih kakak serah kalau kena serah innal mubadzirina kanu ihwana syayatin ini kemana jangan gula Pak jangan serah jangan algur jangan agak makan mau pian ngusok kagula ceng ngusok kagula kebay kasih kebay ayat nikah nggih kebay segabay hadis benih kagula gula nih kung karo mada Pak malah bisa membedakan mana yang penting mana yang tidak penting kadang kita ini dikalahkan oleh hawa nafsu kita dikalahkan oleh keinginan tapi lupa dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kewajiban mendidik putranya pancinkan yang benih kewajiban kiai kewajiban pasera kewajiban orang tuh karena panjenengan punya keterbatasan waktu keterbatasan ilmu maka etetep dek pondok pesan karena kewajiban orang tua sudah dialihkan kepada pondok pesantren tore pangerteh papaham detireng tua jek kung ngeropen teragabe tak tua rabet terang-terangan baik Pak ini penting untuk diingatkan kepada diri kita karena kita sedang menyiapkan generasi di belakang kita yang kuat agamanya kuat ilmunya kuat mentalnya kuat akhlaknya bahkan kuat sosialnya nah, kalau tidak ada kepedulian bagaimana Bapak Ibu sekalian 200.000 sekali lagi 200.000 bisa panjenengan mon mengkursuskan baca Al-Quran baca tulis Al-Quran sebulan ini kebeni 200 bisa 500 bisa 1 juta Pak nenggan tu panjenengan 200 pun sekepin nih kawan ya mon daer jak bitung Pak mahal doer sekian ya jak daerin tau sakerem
Oh kadang pas bitung pun daerah. Tegak nang telu mapanjenengan kan ada nang pondok ada jereken. Sereken nika gangkui biaya putrana. Dan yang penting Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin as-sa'ada adrain, maka tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin as-sa'ada adrain, kuasai dunia dan kuasai akhiratnya, menguasai dunia dan akhirat tidak ada kecuali dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi disinggung oleh beliaunya terkait dengan korupsi. Inilah mentalitas. Maka nanda sekalian yang sudah hari ini saya hakul yakin mentalnya sudah mental yang sangat kuat dan tidak akan pernah tergoda dengan yang bukan miliknya. Dan saya ingin menegaskan Kementerian Agama punya concern untuk ini, punya kewajiban untuk menjaga korupsi, gratifikasi dan pungli. Ini wajib Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ketika kita sudah makan barang tidak halal, dapat uang atau harta dari cara korupsi, pungli, gratifikasi, dimakan saya, dimakan anak saya, dimakan istri saya, maka akan tumbuh daging-daging haram dalam diri kita. Kalau sudah tumbuh daging-daging haram, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Maka hindari kita ini korupsi, kita hindari pungli, kita hindari gratifikasi. Saya ingin menegaskan, kalau kepala kantor datang ke madrasahnya jenengan, gak usah repot-repot nyari amplop. Bagi saya itu haram. Paham? Paham Pak? Haram mun sekoni, mun banyak juga aja. Haram. Makanya kalau kepala kantor datang ke madrasah monitoring dan evaluasi, tak usah sanguin. Bagi saya itu adalah haram karena itu gratifikasi. Dan saya tidak mau makan barang-barang haram. Anak saya, istri saya ini hadir semuanya ini. Saya tidak mau. Makanya jangan coba-coba sogok saya. Kalau ada kepala madrasah nyogok saya, besok sudah tidak jadi kepala madrasah itu. Misalnya saya datang ke madrasah, dikasih amplop. Besok kalau madrasah negeri, sudah tidak jadi kepala madrasah negeri Pak. Yang swasta, saya segera matur ke yayasannya, pecat tuh kiai, moralnya tidak benar. Itu sudah terbiasa dengan gratifikasi. Gitu aja Pak. Saya mempertegas dawuhnya beliau, nanda sekalian harus punya integritas, harus punya mentalitas. Ilmu itu harus wujudun. Ilmu yang dimiliki itu wujudun dalam bentuk apa? Perilaku, sikap dan tindakan. Dan ini adalah jihadun nafsi. Kadang kita tidak kuat dengan godaan Pak. Datang disangoni, diterima, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Kalau bahasanya teman-teman, ngampung kemi amplopin. Jangan coba-coba. Di negeri, swasta, kalau seperti itu besok sudah pasti tidak jadi kepala madrasah. Apalagi hanya jadi kepala diniyah. Dari mana dapat uang sampean? Kan tidak ada. Ada bos diniyah? Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Dari mana? Nah ini yang akan saya bersihkan, supaya tidak ada daging-daging haram yang tumbuh dalam diri kita. Kita ini kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ngajar anak-anak kita ini nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak pinter-pinter. Jangan-jangan kita ini sudah ada daging-daging haram di dalam tubuh kita. Kenapa? Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya akan masuk ke ruangan kalau tidak ada hijab. Kalau tidak ada yang menghalangi Pak. Bisa jadi apa yang diajarkan oleh kita ini, yang keluar dari mulut kita sudah benar yang kita ajarkan, tapi yang masuk ke telinga anak-anak kita belum tentu. Bisa jadi bukan yang itu. Kenapa? Karena ada tumbuh daging-daging haram dalam diri kita. Itu yang akan menjadi hijab dalam diri kita. Maka oleh karena itu ayo kita bersihkan Bapak Ibu sekalian dari daging-daging haram dengan cara tolak korupsi, tolak gratifikasi, dan tolak pungli. Ini penting, ini modal utama. Maka saya berjanji